Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal yang paling baik untuk kita kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Allah telah nyatakan wa tazawwadu wa inna khairul taqwa wattaquni ya ulil albab. Firman Allah berbunyi, berbekallah kalian. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini suasana baru. 2 minggu saya nggak hadir, sudah luar biasa nih perubahan benar. Adem, nyaman, terang benderang, bersih, putih, ambalnya harum, mewangi, kayaknya disemprotnya wangi. Dia agak lama sujudnya tadi. Baru 2 minggu, kalau sebulan berarti lebih ngecling lagi. Soalnya 2 bulan kayaknya diganti papan-papan ini. Insyaallah. Alhamdulillah jamaah rahimahullah, ini bagian dari song-song Ramadan. Jadi menunggu, menjemput, ya, menyambut datangnya bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sudah sepantasnya kita berhias. Kalau Pak Bupati datang ke rumah kita, kita mungkin 2 minggu menyiapkannya. Ini Ramadan sesuatu yang sangat istimewa, yang insya Allah akan hadir nanti kepada kita semua. Maka kita diperintahkan untuk menyongsongnya, menyambutnya, menyiapkan kedatangannya. Malam ini tema kita tentang song-song Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita pahami bersama puasa Ramadan itu dalam hadisnya ada yang urutannya ketiga, ada yang keempat. Ini enggak masalah dengan urutan. Kalau dalam hadis salah satunya itu dikatakan bunyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu, tegaknya Islam itu atas 5 hal, atau kita kenal rukun Islam 5 hal. Sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama, engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamas shalah, engkau mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, engkau bayar zakat. Wa shaumi Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a, berangkat haji jika mampu. Kadang urutannya ketiga, kadang keempat. Yang paling penting buat kita bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, fardu bagi mereka yang memang sudah sampai kepada beban taklif kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama mengajarkan kepada kita apa yang kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Pertama adalah berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan diantarkan kepada kita. Dan doa itu kalau zaman para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita ini paling 2 bulan lah ya, Rajab, Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalau dulu para sahabat kanu yad'un Allah sita ashhur ayyubalighuhum syahrul Ramadan. Kami para sahabat dulu, sahabat Nabi, berdoa kepada Allah, yad'un Allah sita ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Ayyubalighum syahrul Ramadan, agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan, sampai kepada Ramadan. Ayyubalighum, baligh, sampai kepada Ramadan. Habis Ramadan selesai, Lebaran, 6 bulan berikutnya, summa yad'un Allah sita ashhur ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan berikutnya, kata para sahabat Nabi dulu, kami berdoa kepada Allah agar ibadah kami selama Ramadan seluruhnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya, itu Allah terima.
Jadi para ulama mengajarkan pertama minta kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. Yuballighum, bertemu dengan Ramadan, balik. Ngajam rahimakumullah. Doanya boleh bahasa Arab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Boleh pakai bahasa Indonesia, ya Allah pertemukanlah aku dengan Ramadan. Ada doa yang lain jamaah rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana. Kemudian wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini satu paket. Sebelum, ketika, dan setelah Ramadannya. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan, dan datangkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku selama bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau nggak hafal pakai bahasa Indonesia, ya Allah hantarkanlah aku sampai ke bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian kalau sehari menjelang Ramadannya, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan karena menggunakan metode hisab, perhitungan, tidak usah diperdebatkan, silahkan yang metode Ruqyatul Hilal monggo, saya menggunakan metode hisab sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kalau kita bahas banyak dari Quran dan hadisnya, jadi itu nggak usah diperbincangkan lagi, silahkan. Nanti kalau ada yang menyatakan kan belum waktunya puasa, semua fikih itu banyak perbedaannya, berlapang dada. Jadi nggak usah dikomentari, diam saja cukup, amalkan apa yang menurut kita ini yang paling kuat. Saya pakai ini, monggo silahkan. Nah kalau misalnya nanti sehari menjelang Ramadan, kalau Muhammadiyah itu tanggal 18 Februari udah puasa, 17 malamnya kita sudah tarawih. Nah hari 17 itu ba'da asar sampai maghrib Nabi mengajarkan doanya, Allahumma akhillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah ila rusyid wal khair. Kata Nabi SAW, ya Allah jadikanlah hilal terbitnya bulan Ramadan ini kepada kami, datanglah kepada kami keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Kemudian Rabbi wa Rabbukallah, Nabi menegaskan kepada sahabat, Tuhanku dan Tuhan kalian semua adalah Allah. Hilal rusyid wa khair, inilah bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Nah itu sehari menjelang puasa, pada asar sampai dengan terbenam matahari. Ada beberapa doanya, ini yang paling mudah dihafal, singkat ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam. Minta 4. Urutannya boleh bolak-balik. Keamanan supaya nyaman, motor digembok aman, sendal nggak hilang. Wal iman, minta kekuatan iman supaya puasanya full, bukan hanya minggu pertama saja. Tarawihnya full. Minta kepada Allah supaya iman dikuatkan sehingga puasa full, tarawih full, dan bisa hatam Quran minimal sekali. Kemudian wassalamah, minta keselamatan, kesehatan supaya bisa ibadah dengan tenang. Kemudian minta Islam, yang dimaksud adalah mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu doanya yang diajarkan Nabi ketika sudah sehari sebelum puasa. Kemudian yang kedua, apa sih yang mesti kita siapkan dengan Ramadan? Pertama dari doa. Silakan doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, hantarkanlah aku kepada bulan Ramadan, atau ya Allah sampaikanlah umurku kepada bulan Ramadan. Karena boleh jadi ya, umur sudah Allah tetapkan, tapi berdoa itu haknya makhluk ya, untuk minta kepada Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah perbanyak taubat dan istighfar.
Kenapa sih kita diperintahkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar menjelang Ramadan? Karena kalau ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni, maka itu membuat kita enggak terlalu bersemangat dengan Ramadan, membuat kita berat. Jadi kita itu bisa semangat, bisa aktif betul di Ramadan ketika dosa-dosa kita itu Allah ampuni, sehingga beban jiwa itu dalam tanda petik berkurang drastis. Jadi para ulama mengajarkan banyak taubat dan istighfar, minimal astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan jelas kita udah tahu bahwa kaedah kita ini manusia biasa, al insanu mahal khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jangan pernah kita merasa sudah jadi orang baik. Kita udah bahas itu ya, tentang muhasabah. Kalau kita merasa sudah jadi orang baik, orang soleh, udah jelas kita nggak akan pernah berubah. Padahal terkadang kebaikan kita itu hanya tampak pada amal ibadah kepada Allah, tapi akhlak kepada manusia jelas kita interaksi seringkali kita buruk akhlaknya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua bertobat dan banyak istighfar. Kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khati'un at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Tawwabun. Dengan lisan kita, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah juga menyuruh kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun iman kita, tetap Allah minta kita tuh bertaubat kepada Allah. An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dia yang beriman diperintahkan, bukan orang yang melakukan dosa, orang beriman. Kenapa? Karena ketika kita lupa untuk bertobat kepada Allah, kita asik dengan ibadah, seringkali muncul ujub, merasa bahwa ibadah kita itu mampu kita lakukan karena kehebatan kita, merasa bahwa bisa berbuat baik itu karena saya memang pintar ya, saya memang paham, saya memang hebat. Maka kata Nabi SAW harusnya itu, jika kalian tidak melakukan dosa, maka yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah ujub. Kalian merasa ibadah kalian, amal soleh kalian itu semata-mata karena kekuatan kalian, karena kehebatan kalian. Padahal bukan, semua semata-mata karena pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa beribadah kepada Allah karena Allah tolong kita. Sehingga di ayat ini, An-Nur 31 ini, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kita yakin bahwa seluruh amal yang mampu kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah, karena hidayah Allah, karena petunjuk Allah. Kalau kita lupa pada hal tersebut, kita menjadi hamba yang ujub, takabur, sombong. Ujung-ujungnya sombong, meremehkan orang yang belum sholat, meremehkan orang yang masih maksiat, meremehkan orang yang belum taubat. Nauzubillah. Maka pada poin kedua ini, perbanyaklah taubat dan istighfar. Apapun dosa yang kita lakukan, maka dosa itu meninggalkan noktah hitam di hati kita. Kata Nabi, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat bi qalbi nuktatun sauda'u fa iza hawa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah
wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noktah hitam, satu noda hitam, satu titik hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, istighfar dan bertobat kepada Allah, niscaya dosa noda tadi, titik hitam itu Allah akan hapuskan. Tetapi jika dia kembali berbuat dosa, dia tidak mau istighfar, maka noktah-noktah hitam semakin bertambah pada hatinya sehingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup hati yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat 4. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Maksiat, dosa sekecil apapun, maka akan hati kita tuh diletakkan oleh Allah satu noktah hitam, titik hitam. Kalau segera bertobat istighfar, Allah hapuskan. Tapi kalau lanjut nggak tobat, nggak istighfar, maka noktah hitamnya semakin banyak. Lama-lama hatinya tertutup, nggak bisa lagi, berat udah. Hatinya sakit, bahkan bisa hatinya mati. Orangnya masih hidup, hatinya udah mati. Maknanya apa? Nggak bisa lagi diajak baik, nganggep semua pokoknya hantam kromo aja lah. Nauzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Songsong Ramadan pada kajian kita macam-macam, nanti Ustaz lain menyampaikan ini persiapan kita pakai yang ini, ditambah yang lain supaya lebih mantap lagi tiba waktunya nanti ya. Pertama tadi berdoa minta bertemu dengan Ramadan, yang kedua banyak taubat dan istighfar, minimal astaghfirullah wa atubu ilaihi. Yang ketiga gembira. Nah, ini wujud kegembiraan karena mau Ramadan, dirapikan, dibersihkan, dicat, dikasih wangi-wangi, dilap kacanya biar mengkilat. Kok teman-teman Pak, ada tamu agung mau datang. Tamu ini ngasih, bukan hanya ngasih materi, ngasih semuanya. Tamu ini ngasih kepada kita semuanya. Lihatlah Ramadan nanti, pempek yang gak jelas bentuknya dia laku ya, apalagi pempek telur yang nikmat, bakwan penyet aja dijual laku, saking Allah kasih keberkahan kepada Ramadan. Tamu ini ngasih diskon dosa. Kalau Ramayana 70%, tamu ini 100%. Kita menjadi manusia baru. Maka yang ketiga sambut dengan kegembiraan. Inilah bulan keberkahan. Qad ja'akum Ramadan sahrul mubarak. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama, diwajibkan, dipandukan kepada kalian puasa di bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah, pintu-pintu surga yang 8 dibuka selebar-lebarnya, dan gak pernah dibuka pintu surga kecuali di bulan Ramadan. Apa maknanya? Maknanya Allah memberikan kemudahan untuk siapapun masuk surga dengan ibadah puasa Ramadan dan ibadah lainnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka, 7 pintu neraka ditutup rapat. Artinya orang sejahat apapun ketika memanfaatkan Ramadan, maka dia seandainya tiba hari kematiannya di bulan Ramadan, tertutup baginya untuk ke neraka. Kenapa? Dia sudah beramal soleh di bulan yang mulia. Wa tughlaqu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya di antara maknanya setan lemah gangguannya kepada manusia. Kalau manusia itu masih juga tergoda oleh setan, memang udah neman betul. Dan neman betul kenapa? Dia tidak mempersiapkan Ramadan, dia menganggap Ramadan itu bulan biasa. Padahal Ramadan ini bulan kemuliaan, bulan agung, bulan keberkahan. Tadi saya katakan, dari segi ekonomi aja Ramadan ini luar biasa. Lihat nanti, dari Candi Mas sampai pasar orang dagang, insya Allah laku semua. Insya Allah laku semua. Dan kita juga biasanya dermawan Ramadan, ngasih sana ngasih sini, luar biasa. Itu
bergembira yang ketiga ini. Setan-setan dibelenggu. Nanti maknanya luas ya, dibahas nanti kultum Ramadan. Kemudian ada satu malam yang istimewa. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam Ramadan itu ada satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah di bulan itu, maka pahalanya di antara maknanya Allah lipat gandakan seperti beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Ini maknanya, banyak maknanya rahimahumullah. Tapi kalimat ujungnya ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat-ingat. Hadis ini kalimat ujungnya, man khurima khairaha faqad khurim. Siapa saja yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia betul-betul terhalang. Jadi kalau nggak maksimal, jamaah rahimakumullah, nggak kita persiapkan, maka nanti tiba waktunya dia nggak kuat. Puasanya hanya seminggu. Habis itu kembali ke Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu. Nggak puasa lagi dia. Jadi kalau nggak kuat-kuat iman, nggak dilatih, ini Rajab, Sa'ban, saya yakin kawan-kawan mulai melatih puasa sunnah, persiapan. Kalau olahragawan tuh pemanasan dulu lah, puasa sunnah. Selama ini jarang, mungkin puasa sunnah. Yang sudah sering lanjutkan. Nabi itu Sa'ban itu hampir 1 bulan penuh puasa, tapi nggak boleh seminggu. Boleh selang-seling, boleh 3 hari, nanti hari keempat buka, boleh. Rajab dan Sa'ban ini bulan istimewa, apalagi puncaknya Ramadan. Jadi man khairaha kharima faqad kharim. Siapa saja yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, berarti dia betul-betul diharamkan mendapatkannya. Ini peringatan ya, sekaligus ancaman. Artinya kalau seseorang nggak benar-benar memanfaatkan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun, rugi besar. Dan tentu jamaah rahimakumullah, kita nggak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Sering kita dengar, bahkan mungkin tetangga kita, tinggal 2 hari lagi puasa, datang ajalnya. Jadi ketika kesempatannya tiba, udah kita persiapkan puasa kita hari pertama puasa. Kemudian kita berbuka. Lalu ketika berbuka kita keselak telepon, meninggal kita, surga jaminannya. Surga jaminannya. Ini bulan bukan bulan sembarangan. Allah paling banyak membebaskan manusia dari azab neraka itu pada bulan Ramadan dan ketika di Arafah, ketika jamaah haji. Dua keadaan ini paling banyak Allah membebaskan hambanya dari azab api neraka. Artinya dia nggak transit di neraka. Jamaah rahimakumullah. Jadi gembira, yakin ya, apalagi kalau sampai full, sehingga Allah siapkan satu pintu khusus mereka yang ahli puasa, Babur Royan, Ar-Royan, pintu bagi mereka spesial ibadah utamanya puasa. Nah jamaah rahimakumullah, maka pada kalimat ujung ini perlu kita renungkan. Man khurima khairaha faqad khurim. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan, manfaat, barokah Ramadan, berarti benar-benar telah haram untuk dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang paling populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja puasa bulan Ramadan karena iman kepada Allah, berharap balasan dari Allah, bukan gak enak dengan mantu, bukan gak enak dengan anak. Kenapa Pak puasa? Gak enak, anak puasa semua, masa saya gak puasa? Ya gila. Jadi puasanya betul-betul iman karena Allah. Wahtisaban, di antara makna wahtisaban itu ihtisaban. Ihtisab itu artinya berharap pahala dari Allah. Makna pertama. Makna kedua ihtisab ini hati-hati. Hati-hati ketika puasa. Jangan melakukan maksiat, jangan melihat gambar porno, jangan ngomongin orang, jangan. Di luar Ramadan juga nggak boleh, tapi di Ramadan lebih ditekankan lagi untuk nggak dilakukan. Kenapa? Supaya pahala puasanya sempurna. Nanti ada
hadis yang Rasul nyatakan orang-orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Itu yang paling menyedihkan ya. Yang paling menyedihkan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang ketiga, bahwa kalau kita puasa karena Allah, berharap Allah membalas pahalanya, maka seluruh dosa masa lalu diampuni oleh Allah. Kan luar biasa. Nanti kalau salat tarawihnya juga sama. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya tarawih. Maka minta kesehatan kepada Allah selama sebulan penuh, itu mintalah badan sehat. Ini bisa tarawih. Dinikmati tarawihnya. Saya nggak tahu berapa rakaat di sini. Berapapun silakan. Mau 23, mau 44 ya silakan. Mau 11 silakan. Jangan buru-buru, santai. Tarawih itu artinya santai, nyaman, nggak perlu panjang-panjang, sholatnya sedang pendek-pendek aja, tapi gerakannya tuh makninahnya dijaga. Jangan sampai kayak di seberang itu ya, 7 menit 23 rakaat, ngeri lihatnya kita. Kalau di sini mungkin kita harus pakai helm ya, takut tabrakan. Sayangnya itulah, dunia ini seperti itulah. Banyak pengikutnya, makin tahun makin ramai yang datang sampai keluar masjid. Enggak lah, jangan tergoda dengan hal seperti itu kita ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang ketiga. Jadi berdoa, perbanyak taubat istighfar, gembira. Yang keempat pahami fikih puasa. Ya. Puasa ini ibadahnya setahun sekali. Kadang kita lupa apa yang membatalkan puasa. Ada dua hal. Satu, yang membatalkan puasa, puasanya betul-betul batal. Dua, yang membatalkan atau minimal mengurangi pahala puasa. Dua ini kita baca-baca lagi. Pertama, yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja makan. Ya, bahkan lagi puasa, lapar saya. Nanti ancamannya yang dibahas sekarang, tunggu Ramadan. Ya, haula'il ladzina yuftiruna qabla al-tahillalu siyam. Mereka itu orang-orang yang berbuka sebelum waktunya tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, rahangnya dihantam dengan palu godam. Hancur rontok giginya, gerahamnya, sempurnakan, hantam lagi. Darah bercucuran dari mulutnya. Apa itu? Apa dosa mereka ya Rasulullah? Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillahu siyamahum. Mereka berbuka sebelum waktunya. Di antara itu ancaman, di antaranya jamaah. Maka pelajari fikihnya. Yang membatalkan makan dengan sengaja. 1, 2 minum dengan sengaja. 3 muntah dengan sengaja, dicolok-colok. Bukan muntah karena naik motor mabuk angin, bukan. Sengaja dicolok. Nah, batal. Itu. Yang keempat, hubungan badan siang hari suami istri. Kalau dengan si orang lain Ustaz lebih mengerikan lagi ya. Nanti kalau dengan PSK Ustaz ya lebih mengerikan lagi. Dan istri halal aja hukumannya mengerikan. Ya, kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau yang pertama tuh membebaskan budak nggak ada lagi. Terus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak kuat, sebulan aja nggak kuat. Oke, beri makan kurang lebih 60 orang miskin, kasih makan. Tapi jaga-jaga ya. Kalau ada tua-tua ini insyaallah. Yang mudah-mudahan hati-hati. Nah, jemaah rahimakumullah, sebenarnya secara umum 4 itu aja. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. 4, hubungan badan siang hari. Yang di luar itu ulama beda pendapat. Kalau saya cukup 4 itu aja. Yang betul-betul membatalkan puasa. Ustaz, kalau kita nonton video porno batal nggak puasanya? Enggak, cuma habis pahalanya. Maka nanti ketika puasa stop dulu lah. Teman-teman scroll yang montok-montok, takut nanti ngeces ya nggak, syahwat yang muncul. Kemudian yang membatalkan pahala puasa, jamaah rahimakumullah, saya sampaikan, mudah-mudahan kita nanti ingat, oh ini bisa membatalkan pahala puasa kita, maka jangan kita lakukan.
khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 hal kata Nabi yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Mini. Kamu tahu? Dia itu pelit begitu dapat ditampung. Memang asli dia pelit. Itulah membicarakan kekurangan orang. Ghibah. Zikroka akhoka bima yakrahu. Engkau membicarakan keburukan saudaramu sementara saudaramu nggak suka kalau itu dibicarakan. Asli ada pada orang itu. Kalau nggak ada, itu ghibah plus. Itu namanya menghancurkan kehormatan manusia. Bukan fitnah aja, bukan fitnah itu namanya kalau dalam segi agama nggak ada bahasa kita bisa fitnah kan? Sebenarnya bukan. Kalau kita ngomongin orang dia itu pelit, mereka dekat, dia itu tidak pelit. Ini menghancurkan kehormatan manusia. Dosa tingkat 73 kalau kita bandingkan dengan dosa riba. Dosa riba itu terendah. Kata Nabi, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu 70 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, paling kecil, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Tingkatan yang teratas 73 menzolimi orang lain, yakni tadi membicarakan keburukan orang lain padahal yang dibicarakan itu nggak ada pada orang itu. Kita udah sering bahas masalah zolim kepada manusia. Hati-hati betul. Nah, yang pertama ghibah, ini yang menghapuskan pahala puasa kita. Yang kedua wan namimah, adu domba. Kamu tahu nggak? Kamu dibilang sama itu, ya adu domba. Nanti ngomong ke A lain, ngomong ke B lain. A dan B akhirnya berantem, tak teguran. Ini kita ini punya kewajiban kepada istri, anak-anak kita kasih tahu. Jangan kamu habislah pahala cuma dapat lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atos, kata Nabi. Betapa banyak dari manusia yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nah ini yang kedua namimah, ngadu domba. Yang ketiga wal kazab, berbohong, ngomong bohong, berdusta, kazab, ngomong bohong. Jadi jangan sama sekali. Jangan pula sama anak, sama bini, sama anak udah janji nanti anak sore kita beli pepek telur ya. Tahu-tahu sampai malam nggak dibeli sengaja, bukan karena lupa. Anaknya nuntut, ya katanya beli pepek telur. Ayo bisa lah, ayo kita janji, ada ngomong, berdusta. Ayo lagi nggak ada duit loh, ada duitnya. Ini kazab. Jadi kepada siapapun, bukan hanya kepada orang lain, kepada anak, kepada istri kita. Jangan sampai kita capek aja pahalanya nggak dapat. Kemudian wan nazra bis sahwat, tadi itu melihat dengan sahwat. Melihat gambar Agnes Monica cantik, wow, mantap jiwa. Ya. Buka HP, lihat TikTok Kim Jong Un atau artis Korea lagi joget-joget. Wow. Kemudian yang kelima wal yaminul kazibah. Apa itu sumpah palsu? Sumpah, bukan saya yang ambil. Atau sumpah ini duku komring padahal duku bojok. Sumpah ini ikan nila wailarem padahal nila dari kolam belakang. Sumpah palsu. Termasuk waliyaminul kazibah ini, kata ulama hadis, membuat dokumen palsu. Tulis barang harganya 40.000 ditulis 50.000, dapat ujungnya jadi semua. Lagi puasa dia nggak dapat pahala apa-apa. Saya sering sampaikan kawan-kawan yang bendahara segala macam, janganlah. Tapi di luar puasa boleh Ustaz, sama aja nggak boleh. Cuma kalau lagi puasa kamu sia-sia puasanya. Cuma lapar haus dia nggak berubah. Habis Ramadan nggak ada perubahan. Aku masih seperti yang dulu. Nah itu jamaah rahimakumullah. Artinya ada yang membatalkan puasa
ada yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Kalau di sini malah membatalkan pahala. Khamsun yukiruna shaim al-ghibah wan namimah wal kazib wan nasratu bisawad wal yaminul kazibah. Ghibah, adu domba, bohong, melihat dengan syahwat, memandang dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian kita bahas juga yang membatalkan pahala, yang membatalkan puasa, yang meningkatkan kualitas puasa kita, yang menambah pahala-pahala puasa kita apa saja. Yang paling puncak sholat tarawih. Sholat tarawih ini nanti dibahas sama petugas kultum. Di antara manfaatnya adalah nambali kekurangan puasa kita yang kurang khusyuk. Puasa cengak-cengir, puasa banyak canda, puasa main-main. Nggak bohong sih dia main-main. Itu ada hadis di sini. Yang kedua, amal apa yang meningkatkan pahala puasa kita di bulan Ramadan itu? Baca Quran. Baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, baca Iqra. Jangan Iqra lah ya, juz amma ya, juz 30 ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah bersedekah. Perbanyak sedekah kita. Nabi itu kalau Ramadan tiba, sedekahnya seperti angin berhembus. Saking sering. Sedekah ini tidak harus harta. Sering saya sampaikan, sedekah itu tidak harus materi. Sedekah tenaga. Lihat kawan lesu menjelang maghrib, pijitin punggungnya. Ya, lesu kawan, pijitin, sakit tuh, capek sini. Hari ini ngaduk semen, habis 20 sak. Ya. Kamu ini kayak lemes, para saya pening. Oke, pijitin. Jadi sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap kebaikan sedekah. Enggak punya harta, tenaga, ya. Enggak punya tenaga, nasihat, ilmu. Enggak punya apa-apa, senyum. Tabassumuka fi wajhihi kalakas shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, terutama yang sesama jenis. Jangan nanti senyum dengan tetangga, jangan usah ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Ibadah-ibadah yang mendukung semakin tinggi pahala puasa kita. Yang berikutnya silaturahim. Kalau dekat, datangi saudara kita yang punya tali kekerabatan. Silaturahim ini maknanya, sila itu tali, rahim itu berasal dari rahim yang sama. Yang hari ini maknanya jadi luas, akhirnya salah. Kumpul-kumpul teman SMP silaturahim, bukan. Reuni teman SMA silaturahim, bukan. Silaturahim itu mereka yang punya kaitan darah, kakak beradik, paman, bibi, tante, kakek, nenek, terus sepupu. Nah, itu punya kaitan darah dengan kita. Ini pahalanya luar biasa ini. Kita sudah pernah bahas dulu zaman dulu. Silaturahim, ya. Jadi sengaja kita datang bukan karena mengundang dia, bukan. Sore nyore kata orang, tempat sepupu, tempat adek. Pulangnya alhamdulillah dibawain bubur kacang hijau 2 rantang kan. Misalnya itu ya. Jamaah, tapi nggak usah ngaruh. Jadi silaturahim itu kalau jauh telepon. Jadi jangan nelpon nanti pas lebaran. Boleh memang, tapi enggak 30 hari ini terlewatkan. Kita datang udah nelpon, udah selesai lebaran, udah selesai puasa. Selamat lebaran ya. Coba dari awal manfaatkan, kita tulis yang jauh-jauh. Abang sepupu, adik sepupu, wawa, uwa, mana nih? Siapin pulsanya. Ya, telepon waktu-waktu mereka santai, jangan waktu tidur. Menjelang berbuka, teleponnya jam 5 ke atas. Habis asar misalnya, jangan telepon jam 1 lagi tidur dia nanti. Kalau nggak ada pulsa WA, kalau nggak ada WA, Ustaz nggak ada kuota ya main dekat PLN itu numpang dulu wifi-nya. Itu saya mau WA saudara saya. Woi teman, betul kamu, ini pelajaran kami nih, kita amalkan. Kalau nggak tempat tetangga numpang. Kenapa mau WA? Ini udah saya siapin 7 nomor nih.
Assalamualaikum Supradi, apa kabar kamu orang semua? Selamat puasa Ramadan ya, makan batin. Ada gil-gil di hati, Allah hapuskan. Ada rasa nggak enak dulu nggak akrab, Allah akrabkan. Ini jarang diamalkan, jarang. Kita kadang lebih sering main tempat kawan daripada tempat sekali. Kita anggap enteng, padahal silaturahim itu luar biasa. Dulu udah pernah kita bahas keutamaan silaturahim, menjalin hubungan tali kekerabatan orang yang punya pertalian darah dengan kita. Bukan teman SD, teman SD itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kita ini terkadang lebih dekat kepada kawan yang satu profesi, sama-sama tukang mancing akrab bener, tapi sama ponakan akrab. Sama-sama satu ormas akrab bener, tapi sama sekele sama sepupu enggak. Sama-sama satu partai, tapi sama pamannya sendiri jauh, apalagi pamannya beda partai. Nah, lebih jauh lagi, na'udzubillah. Kita ini udah semakin jauh. Sering kita temukan berantem dua anak SMA setelah diselidiki kakek nenek mereka kandung, saudara kandung. Tadi kita mengabaikan salah satu amal solih dalam Islam adalah menguatkan, menyambung, mengokohkan tali silaturahim. Nah, paling minimalnya tadi WA, SMS, telepon. Kalau jauh, kalau dekat datangi sengaja, nggak harus bawa apa-apa. Saya sengaja datang ke sini mengikuti perintah Allah, menjalin silaturahim. Dapat 2 pahalanya kata Nabi. Engkau beri sedekah kepada orang miskin, dapat 1 pahala. Tapi engkau beri hadiah kepada saudaramu, dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 2 pahala menyambung silaturahim. Bayangkan, beda jauh. Ngirim ke sepupu gorengan 20.000 dengan ngirim orang lain yang ada hubungan darah, beda jauh. Nah, jamaah rahimakumullah. Dah silaturahim, baca Quran, salat tarawih, kemudian sedekah tadi, kemudian apalagi sahur, makan sahur. Makan sahur bukan wajib puasa, bukan rukun puasa, tapi Nabi memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Tapi kalau lihat kawan-kawan makan sahur semua kayaknya. Ada yang apa? Nggak ada ya, nggak kuat. Jadi jangan ada lagi kalimat ya Allah sahur 3 piring lemes, gua ini nggak sahur nih, keren nih kuat. Dari mana hadis itu? Nggak ada. Disuruh makan sahur walaupun hanya segelas air. Kalau nggak ada bener, nggak ada miskin bener hari itu nggak ada yang dimakan. Suruh makan sahur. Kenapa? Dalam sahur ada keberkahan. Apa sih maknanya Ustadz? Di antara maknanya sahur itu sepertiga malam yang akhir, waktu yang paling mustajabah. Doa-doa kita insya Allah Allah kabulkan. Sahur itu waktu yang istimewa yang di Al-Quran disebutkan berkali-kali. Ya, jadi ada keberkahan, waktu istimewa. Kemudian apa? Makan sahur itu juga termasuk mengokohkan tali kekeluargaan dengan anak ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai nggak makan sahur kecuali nggak kebangun sama sekali. Itu salah satu amal soleh yang meningkatkan pahala kualitas puasa kita. Kemudian berikutnya apa? Kalau waktunya sudah tiba, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Tapi jangan pula nempong ya, jangan pula nempong. Artinya kalau sudah ini waktunya tiba, makan saja, sholat dulu. Menyalahi sunnah Nabi. Ada orang mengatakan, nunggu 12 jam tahan, masa sholat maghrib 3 menit aja nggak tahan. Jangan. Beramal ini pakai dalil, pakai hujah. Islam ini agama yang menggunakan dalil, menggunakan pedoman, Quran dan hadis pedoman yang paling utama. Nabi suruh berbuka dulu nanti sholatnya. Ustadz, saya biasa berbuka langsung makan, boleh, nggak mengurangi pahala sedikit. Ya tergantung kebiasaan kita.
Ada orang yang langsung makan kan? Gak apa-apa, jangan dikatakan ya Allah, kan nanti waktu maghrib pendek, masih ada waktu maghrib, paling 5 menit sholat selesai. Saya temukan beberapa keluarga, Ustadz nanti agak dipanjangin dikit itu iqomahnya. Kenapa? Saya ini biasanya makan dulu. Oke, hidup ini kan sudah akrab, enak lah, gak ada lagi marah terusin ngapa cepat amat komat. Enggak, ngomong aja. Saya bilang panjangin komatnya dikit, tambahin. Kenapa? Wawak sebelah itu dia biasanya makan dulu, biar dia nggak ketinggalan takbiratul bersama imam. Dia kan yang mau ke masjid dia, walaupun puasa tetap ke masjid. Nah inilah kebersamaan guyup kita. Jadi berlapang dada, kita mengalah untuk kebaikan orang lain, pahalanya besar. Usaha kita makin tua, makin lembut, makin berlapang dada. Adalah nggak apa-apa. Itu aja bisa kita bahas. Kita ini saudara, mati kita ini yang ngurus. Nggak mungkin aku kita dari seberang sungai sana ke sini. Ya. Kawan-kawan inilah yang mandikan, yang ngapain, Masya Allah. Nah, Ramadan segera tiba. 1. Berdoa, 2. Istighfar, 3. Gembira, 4. Pelajari fikih Ramadan. Baca lagi lah. Kentut lagi di kolam renang Ustaz batal? Ya enggak, itu yang tanya tiap tahunnya enggak. Ustaz kalau lagi sholat yang jigong yang ada bekas pempek telur itu ketelan batal enggak? Ya enggak lah. Dibuang apa-apa. Tapi kalau ketelan, Ustadz kan sering kita lagi sholat zuhur atau sholat subuh lah, pas lagi sujud kayak ada yang keluar ketelan lagi, batal nggak? Ya enggak, yang batal itu sengaja makan. Kalau lupa gimana? Lupa nggak apa-apa, satu apa namanya tapi kalau diingetin berhenti, ya ayo kan puasa, stop. Jangan tanggung, wah tinggal jangan stop, cuci mulut, udah lanjutkan puasanya. Apa kata Nabi? Itu hadiah untuk dari Nabi jadi cek lupa ya, cek lupa mampir baru pada, wah gua makan. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.